Hai, saya Adelia Putri Septiana, nomor induk mahasiswa 62114200027, akan memaparkan hasil resum dari mata kuliah biokimia. Yang pertama tentang ubiquitin, di mana jalur ubiquitin dan banyak substrat serta fungsinya telah mengevolusi konsep degradasi protein interseluler. Degradasi protein oleh sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berurutan. Yang pertama, perletakan kovalen beberapa molekul ubiquit terkait protein, dan yang kedua, degradasi protein yang ditandai oleh proteosom 26S atau kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Sistem ubiquitin kaskade, di mana S1 enzim ini menghasilkan perantara teloser berenergi tinggi dengan ubiquitin yang melibatkan residu CYS internal. Lalu E2 ubiquitin teraktivasi dipindahkan dari S1 ke residu CYS dari enzim E2 sehingga menghasilkan zat antara teloser lain. Karena efek spesifik dari E2 tertentu, pada ditentukan proses yang telah diusulkan bahwa mereka dapat berinteraksi langsung dengan protein substrat. Fungsi spesifik E2 disebabkan oleh hubungannya dengan E3 yang berbeda, di mana E3 enzim ini didefinisikan sebagai protein yang mengikat substrat terkait baik secara langsung maupun tidak langsung melalui protein tambahan dan mengkatalisis transfer ubiquit dan telosfer pada E2 ataupun E3. Hubungan amida dengan substrat atau dengan rantai polubiquitin. 4 famili enzim E3 telah dijelaskan sebagai 1. Aturan ujung N utama E3, E3A dan pasangan rek UBR mengandung dua situs berbeda yang mengenali residu terminal N dasar tipe 1 atau hiperfobik besar tipe 2 dari substrat. 2. Grup kedua adalah keluarga domain HECT atau homolog dengan E6AP C terminus. Yang ketiga, jenis ligase ketiga adalah siklosom 1500 KDA atau kompleks sanafase. Yang keempat, jenis ligase ubiquitin multi subunit yang terlibat dalam degradasi regulator siklus sel tertentu lainnya seperti inhibitor S1C1ZDK atau G tertentu siklin. Motif struktural yang menerangkan protein untuk ubiquitin, yakni banyaknya substrat dari jalur tertentu dikenali oleh lignan yang berbeda melalui motif tertentu. Ini dapat berupa modifikasi primer atau sekunder pasca transisi. Sinyal primer yang paling banyak dipelajari adalah residu terminal N. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam patogenesis penyakit mempertimbangkan luasnya substrat dan proses di mana jalur ubiquitin terlibat. Tidak mengherankan bahwa penyimpanan dalam sistem telah terlibat dalam patogenesis beberapa penyakit, baik yang diturunkan maupun yang diturunkan diperoleh. Keadaan patogenesis dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yang dibedakan oleh hilangnya fungsi jalur mutasi pada enzim atau substrat yang mengarah pada stabilitas protein tertentu. Yang kedua, yang dihasilkan dari peningkatan funoi yang mengakibatkan degradasi yang tercepat. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam patogenesis penyakit diantaranya ada keganasan, penyakit genetik, respon ilmu dan inflamasi, penyakit neurodegeneratif, ubiquitin dalam pemborosan obat, serta penyakit yang terkait model hewan. Resum materi yang kedua tentang autofagi sistem. Autofagi adalah mekanisme pencernaan yang bertanggung jawab untuk menghilangkan protein berumur panjang, organel yang rusak, dan protein yang cacat selama bersintesis oleh lisosom. Mekanisme autofagi, di mana autofagi melibatkan pembentukan ventrikel membran ganda yang membungkus sitoplasma, protein yang cacat, protein berumur panjang, dan organel kemudian bergabung dengan lisosom untuk degradasi. Di mana mekanisme molekuler dengan autofagi melibatkan beberapa protein. Autofagi dilestarikan yang sebagian besar pertama kali didefinisikan dalam ragi. Regulasi autofagi.
Autofagi diaktifkan sebagai respons terhadap berbagai stres dan kondisi fisiologis, misalnya kekurangan makanan, hipertermia, dan hipoksia, serta dapat mempengaruhi penuaan. Insulin atau IGDF-1 mengatur autofagi juga, di mana jalur penyelesaian IGDF-1 atau insulin yang responsif nutrisi mendorong pertumbuhan reproduksi, makrofagenesis, dan kelangsungan hidup. Jalur ini mencegah perkembangan deur serta gangguan fungsi gen autofagi, menghambat morfologis dan kelangsungan hidup karena gen autofagi mengendalikan ukuran sel yang berkumpul oleh jalur persinyalan modulator pertumbuhan. Lalu ada mTOR yang mengatur autofagi juga. Kekurangan nutrisi atau pengobatan dengan mTOR menyebabkan autofagi, di mana TOR mengatur induksi autofagi bekerja selama dengan dua jalur penginderaan nutrisi lainnya dengan cara yang mirip dengan ragi. Bukti menunjukkan bahwa target mamalia dari mTOR bertindak sebagai regulator negatif dan tingkat autofagi diatur oleh protein di bagian hulu persinyalan oleh mTOR. Lalu ada DRMN dan P53 mengatur autofagi juga. Faktanya adalah bahwa penekanan P53 bermutasi pada sekitar 50% kanker manusia dan menyebabkan autofagi. Gen autofagi juga dapat dikontrol oleh faktor-faktor yang terlibat dalam revolusi kromatin sebagai fungsi P53 di hulu jalur autofagi untuk menyebabkan kematian sel. Lalu ada FXO dan RO mengatur autofagi, di mana baru-baru ini telah diperoleh bahwa terkait transkripsi dan beberapa gen yang berhubungan dengan autofagi telah mengangkat dengan FXO yang diaktifkan. Selain itu, ROS juga mengatur autofagi yang diinduksi kelaparan. ROS menyebabkan hilangnya sel yang terkena autofagi, memiliki fungsi penting dalam respons seluler terhadap stres oksidatif. Pendamping autofagi yang dimediasi pendamping CMA dibedakan menjadi 3 autofag dan 2 sifat selektifnya terhadap kumpulan protein sensor tertentu dan mekanisme pengiriman protein substrat ke lisosom. Autofagi dan kanker. Perubahan kematian sel pada kanker adalah salah satu ciri khasnya, dan sel-sel ini berada di bawah tekanan untuk bertahan hidup. Ada beberapa ulasan terbaru tentang autofagi yang berkaitan dengan kanker dan penyakit lain, seperti perannya dalam kanker itu penting dalam berbagai penyakit termasuk infeksi bakteri dan virus, gangguan neurodegeneratif, beberapa miopati, dan penyakit kardiovaskuler. Penyakit dan pengobatan autofagi. Beberapa obat telah digunakan untuk mengobati gangguan yang berhubungan dengan autofagi, tapi pengobatan bersama belum tiba. Karena itu, fokus pada obat-obatan untuk menginstruksi atau memblokir jalur autofagi untuk meringankan penyakit. Demikian pula dengan berbagai miopati dan gangguan neurovaskuler perlu difokuskan dalam keintenannya dengan autofagi dan kematian sel. Studi ini mungkin membantu dalam penemuan obat dan aplikasi untuk meningkatkan gangguan terkait autofagi. Sekian dan terima kasih.